Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Listiawati. Saya dari kelas B220 dengan NPM 10321010. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Adapun pula ilmu tentang segala sesuatu biasa dilakukan atau ilmu tentang adat, kebiasaan, atau etimologis. Etika juga berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Pengertian etika dalam arti dibagi menjadi dua, yaitu etika dalam arti luas, yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, atau etika pada umumnya juga dibagi menjadi dua. Satu, sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia, atau keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut moralitas atau etika. Ini perbedaan etika dan etiket. Makna hakiki etika sendiri yaitu berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Asal-usul kata etika dan etiket. Kalau etika itu seperti yang tadi dibahas, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya ethos, sedangkan etiket itu sendiri berasal dari kata etiquette, mengatur perilaku manusia secara normal. Etika dan etiket. Etika itu sendiri lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket itu sendiri mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan serta ditemukan dalam suatu komunitas tertentu. Selanjutnya, apa sih perbedaan etika dan etiket? Etika itu sendiri mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sedangkan etiket itu sendiri dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makna dengan tangan kanan dianggap lebih sopan dan beretiket. Aliran etika dan karakteristiknya. Etika keutamaan, orientasi keutamaan atau kebijakan, watak nilainya, disiplin, kejujuran, belas kasihan, murah hati, dan sebagainya. Untuk keterangannya itu sendiri, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Teleologis, orientasinya yaitu konsekuensi atau akibat. Watak nilainya, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhirnya. Keterangannya yaitu aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarisme. Yang terakhir yaitu deontologis, orientasinya kewajiban atau keharusan. Watak nilainya yaitu kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Untuk keterangannya itu sendiri,
Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur berperilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Itu menurut etika Pancasila. Ini dimensi nilai Pancasila menurut sila ke-1, yaitu mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kedua yaitu mengandung dimensi humanis, artinya menjadi manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Menurut sila yang ketiga yaitu mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Untuk yang keempat, ini mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang kelima, mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila lebih mendekati pengertian etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Etika keutamaan etika Pancasila. Kebijaksanaan yaitu melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan yaitu membatasi diri dalam arti melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan adalah membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan mengancam integritas bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat yaitu kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak.
Hal tersebut memperhatikan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading prinsip bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.